Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 24 Maret 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jangan Hidup Asal-asalan. Jangan hidup asal-asalan. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 14 ayat 29 sampai dengan ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikannya, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang mau pergi berperang melawan raja lain, tapi tidak duduk untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa hidup kami diberikan dan diciptakan oleh Allah. Kami punya pikiran, kami punya perasaan, kami punya kemampuan yang disediakan oleh Allah untuk dipakai, sehingga hidup kami tidak asal-asalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan hidup asal-asalan. Apa kebalikan daripada hidup asal-asalan? Yaitu hidup yang bertanggung jawab. Kata asal-asalan kita melihat ada dua bagian. Yang pertama tentang cara mendirikan rumah. Apa yang firman Tuhan katakan? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang akan melihatnya dan mengejek dia. Ayat 28 dikatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Sahabat seperjalanan, rupanya matematika selalu adalah diberikan kepada kita agar hidup kita itu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Ada sebagian orang mengatakan bahwa iman tidak membutuhkan matematika. Mereka yang suka memakai matematika dalam menunjukkan orang yang tidak beriman. Mempercayai Allah tidak boleh hitung-hitungan. Tetapi waktu kita membaca bagian firman Allah di sini, kita diajarkan yang namanya matematika. Kita diajarkan yang namanya itu berhitung. Kita diajarkan yang namanya perencanaan. Kita diajarkan yang namanya itu manajemen. Kita diajarkan yang namanya itu sesuatu yang dibuat itu harus dipikirkan matang-matang sebelum dilakukan. Sehingga jangan sampai apa yang kita lakukan itu tidak selesai sampai kepada akhir. Lalu kemudian berpikir ulang, merombak ulang. Sahabat seperjalanan, kalau sahabat seperjalanan yang pernah punya rumah atau sudah punya rumah, lalu rumah itu didirikan, atau kemudian kita membeli tanah yang masih kosong, kita akan meminta kepada siapa membangun rumah? Tentu kepada ahlinya. Bahkan seorang yang insinyur sekalipun, kita akan pilih insinyur mana yang berpengalaman, bukan insinyur yang baru lulus. Artinya, kalau kita mempercayakan orang lain pun, kita akan mempercayakan orang lain yang hidupnya memang tidak asal-asalan. Hidupnya sudah terbukti punya integritas, hidupnya sudah terbukti punya karya, yang karya itu sudah teruji oleh sekian banyak dan diucapkan oleh orang lain, disaksikan oleh orang lain, ditestimoni oleh orang lain bahwa orang ini bukan orang yang asal-asalan, tapi orang yang bisa dipercaya, orang yang bertanggung jawab. Barulah kita kemudian bisa mempercayakan hal itu kepada setiap orang untuk melakukan sebuah tindakan tertentu, termasuk dalam mendirikan rumah. Sahabat seperjalanan, beriman bukan berarti menyerahkan seluruh tanggung jawab hidup kita kepada Allah. Saya tidak perlu bekerja, beriman saja, nanti Tuhan cukupkan. Saya tidak perlu menjaga kesehatan, makan aja seenaknya dan semaunya. Kalau sakit nanti tinggal berdoa. Maka di dalam kuasa Tuhan, Yesus, darah Yesus, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib bisa menyembuhkan saya. Betul, kuasa Allah sanggup. Tetapi kalau kita hidup itu tidak bertanggung jawab, terkadang Tuhan izinkan sakit penyakit, itu karena diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Terkadang persoalan timbul karena diri kita sendiri. Ada sebagian jemaat meminta tolong kepada saya, Pak Pendeta tolong carikan pekerjaan. Tetapi dia sudah pindah dari pekerjaan sebelumnya sebanyak 3 kali. Dan pekerjaannya ditinggalkan tidak pernah lebih dari 1 tahun. 3 bulan, 4 bulan kerja pindah. 3 bulan, 4 bulan kerja pindah. Paling lama setengah tahun, lalu pindah lagi. Lalu apakah saya harus menolong jemaat ini?
lalu memperkenalkan dia bekerja kepada perusahaan jemaat yang lain. Maka sangat tidak bertanggung jawab, karena tujuan saya adalah harus menolong jemaat yang mencari pekerjaan, tetapi tidak boleh menyusahkan jemaat yang punya toko, yang punya perusahaan. Dua-duanya harus diuntungkan. Tetapi kalau orang yang asal-asalan, asal kerja, tidak senang, dia akan pindah ke tempat kerja yang lain. Tidak senang, dia pindah lagi. Sehingga keberadaannya itu merugikan. Perusahaan toko mengajar, baru 3 bulan bisa dia pindah. Lalu mengajar lagi yang baru dari awal. Sahabat seperjalanan, orang yang hidup asal-asalan adalah satu bentuk orang yang tidak bertanggung jawab. Kehidupan yang tidak bertanggung jawab adalah dosa. Karena mengapa? Karena merugikan orang lain. Dan kalau dia sudah berumah tangga, dia sebagai kepala keluarga, lalu dia bekerja hidup dengan cara seperti demikian, bagaimana mungkin anak dan istrinya bisa dicukupkan? Dan bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan peningkatan income? Dengan demikian sahabat seperjalanan, kehidupan menjadi anak-anak Tuhan harus menjadi orang yang profesional dalam hidupnya. Tidak boleh asal-asalan. Sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh menjalankan kepercayaan, sungguh-sungguh menyelesaikan segala sesuatu dengan perencanaan yang baik, memakai hitung-hitungan, memakai matematika, bahwa yang kita keluarkan, yang kita sumbangkan, yang kita berikan, memberikan manfaat kepada orang lain, dan jangan merugikan orang lain. Kita menjadi pribadi-pribadi yang terus meningkatkan diri, secara keterampilan, secara keahlian, secara karakter, secara kehidupan, secara kepercayaan. Maka kita akan mampu menyelesaikan. Waktu disuruh membangun rumah, selesai dari awal sampai akhir. Waktu diminta untuk berperang kalau sebagai tentara Tuhan, kita menjadi pribadi tentara yang taat, selalu menyelesaikan seluruh peperangan dengan baik. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah bagian firman Tuhan yang kita pelajari saat ini memberikan inspirasi kepada kita. Hidup tidak boleh asal-asalan, tetapi hidup harus penuh dengan tanggung jawab di hadapan Allah. Baik kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai mertua, sebagai anak, sebagai mantu, sebagai pegawai, sebagai majikan. Dan kita semua adalah anak-anak Allah yang tidak boleh hidup asal-asalan. Biarlah setiap apa yang kita perbuat dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Sehingga Tuhan memberkati kita, Tuhan melancarkan kita, Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan. Tuhan juga membuka jalan-jalan di masa depan kita. Tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk keturunan kita, untuk anak kita, untuk cucu kita. Mereka yang punya nenek moyang, yang bertanggung jawab dalam hidup, yang jujur, yang setia, yang punya komitmen, yang punya integritas, yang punya karakter, maka itu adalah warisan yang bisa dibanggakan oleh anak cucu. Jangan hidup asal-asalan. Hiduplah dengan sungguh-sungguh, hiduplah dengan bertanggung jawab. Sewaktu diberikan sebuah kepercayaan dari awal sampai selesai, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimalnya. Dan Tuhan dimuliakan, dan tentunya juga kita menjadi orang-orang yang diberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa agar hidup kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, jadilah orang yang hidup bertanggung jawab dan jangan hidup asal-asalan. Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita semua. Amin.